Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Ya, sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Nafa Urbah dan Ahmad Saroni, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025 besok. Keduanya mendapat sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR. Pernyataan penonaktifan tersebut disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu siang. Ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN terhitung sejak Senin besok. Eko dan Uya dinonaktifkan setelah ramainya aksi di wilayah Jakarta sejak Senin lalu. Keduanya dinilai telah memantik kemarahan masyarakat. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Selain itu, PAN juga mengimbau masyarakat untuk tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya, Partai Golkar juga menonaktifkan kadernya Adi Iskadir dari keanggotaan DPR RI terhitung 1 September 2025. Ya, hal ini dilakukan sebagai upaya partai memperkuat disiplin dan juga etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adi Iskadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta turut memperlihatkan momen yang menyejukkan hati. Ya, sejumlah momen solidaritas itu terekam oleh warganet di media sosial. Momen seorang anggota TNI Angkatan Laut terekam kamera memborong minuman pedagang kecil untuk diberikan kepada para demonstran di Jalan Keramat Kuitang, Jakarta Pusat. Anggota TNI Angkatan Laut tersebut juga mengimbau peserta aksi agar menyampaikan aspirasi dengan damai. Semoga rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, para demonstran yang saat ini ingin menyampaikan inspirasinya, tetap tenang. Oh, terima kasih aku.
makasih aku, makasih. Momen seorang pria membagikan minum kepada para pengemudi ojek online yang melayat almarhum Afan Kurniawan juga tersebar di media sosial. Terima kasih aku. Warganet pun memuji pria tersebut dan berkomentar jangan takut berbuat baik. Makasih aku, makasih. Kasih Pak Ahmad. Jangan ngomong ya, kita tidak miskin tapi kita berjuang murni untuk rakyat. Jadi jangan pernah menjara. Ini haram kalau kalian jara. Momen seorang emak-emak mengimbau warga agar tak merusak mobil dalam unjuk rasa juga viral di media sosial. Ibu tersebut menyampaikan larangan untuk melakukan pengerusakan terhadap mobil salah seorang warga yang diduga baru pulang kerja pada unjuk rasa yang terjadi di sekitar Semanggi Jumat malam. Ia juga menyebut jangan merusak fasilitas umum karena berasal dari uang rakyat. Pemirsa, ratusan masyarakat menggelar doa bersama untuk Indonesia di Majalengka, Jawa Barat. Ya, selain menggelar doa, masyarakat juga melakukan sholat goib untuk korban meninggal dunia di Jakarta. Sebagai bentuk ungkapan solidaritas, ratusan warga Majalengka menggelar sholat gaib untuk almarhum Afan, korban meninggal di Jakarta. Selain sholat gaib, mereka juga menggelar doa bersama di Masjid Al-Imam. Kegiatan ini menyusul kondisi beberapa wilayah di Indonesia yang kian ramai dengan aksi unjuk rasa. Di mana negara hari ini dalam kondisi sakit, bangsa dan negara ini sedang kondisi sakit, artinya tidak lagi sehat-sehat sekali ya. Karena itu sebagai insan yang beriman, saya mengajak momentum di Subak Keluar ini untuk mendoakan. Yang pertama mendoakan bangsa dan negara agar terhindar dari balai. Yang kedua, di Jakarta ada musibah di mana dalam rangka perjuangan demokrasi ada yang meninggal. Masyarakat Majalengka berharap Indonesia kembali sehat, damai, dan tidak terjadi aksi anarkis. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut para ketua umum parpol telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan anggota DPR RI yang telah menyampaikan pernyataan keliru. Ya, selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyebut DPR juga dipastikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan soal besaran tunjangan anggota DPR RI. Presiden juga meminta kepada aparat untuk melindungi rakyat dan menjaga fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat.
seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas.